Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yadi Setiadi. Pada video bagian kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal latihan penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Baik, kita lanjutkan dengan nomor 11. Soal nomor 11 ini berkaitan dengan limit X mendekati bilangan, yaitu limit X mendekati 0 dari 2 dibagi X kurang 2 kurang 8 dibagi X kuadrat kurang 4. Nah, untuk menyelesaikan soal limit, yang pertama kali kita lakukan adalah substitusi nilai X menuju 2 ini ke dalam fungsi yang disebutkan di dalam limit tersebut. Jadi setiap variabel X ini diganti oleh X sama dengan 2, sehingga diperoleh hasil berikut. 2 dibagi 2 kurang 2, berarti 2 dibagi 0, dikurangi 8 dibagi 2 kuadrat kurang 4, juga 0. Sehingga diperoleh bentuk 2 per 0 dikurangi 8 per 0. Nah, 2 per 0 dibagi 8 per 0 ini merupakan bentuk tahingga dikurang tahingga, salah satu bentuk tak tentu. Artinya, jawabannya tidak bisa langsung kita putuskan saat ini, melainkan harus disederhanakan, dilakukan manipulasi aljabar, dan seterusnya. Nah, karena limit ini melibatkan bentuk pecahan, maka tentunya harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Baik, kita lihat bahwa X kuadrat kurang 4 dapat difaktorkan menjadi X min 2 kali X plus 2. Dan kalau kita samakan penyebutnya, maka jelas yang diambil adalah penyebut dengan faktor terlengkap. Nah, karena X min 2 ini tercover di X min 2 kali X plus 2, maka penyebutnya kita ambil adalah X min 2 kali X plus 2, sehingga pembilangnya berarti 2 dikali dengan X plus 2 dikurangi 8. Dan jika ini kita sederhanakan, 2X tambah 4 dikurang 8 sama saja dengan 2X dikurangi 4. 2-nya dikeluarkan, difaktorkan, jadi 2 kali X kurang 2. Dan penyebutnya masih tetap kita tuliskan X kurang 2 kali X tambah 2. Nah, karena ini faktornya sama, maka kita dapat hilangkan, sehingga bentuk akhirnya adalah limit X menuju 2 dari 2 dibagi X plus 2. Selanjutnya, X sama dengan 2 disubstitusikan ke bagian ini, diperoleh 2 dibagi 2 tambah 2 sama dengan 4, sehingga hasil akhir untuk soal ini adalah 2 per 4 atau sama dengan 1 per 2. Lanjut pada soal berikutnya, nomor 12. Nah, kalau pada tadi soal nomor 11, limitnya X menuju bilangan, untuk nomor 12 ini, limit X mendekati tahingga. Nah, limitnya dinamakan limit di ketahinggaan. Nah, limit di ketahinggaan itu jawabannya belum tentu tahingga lagi. Bisa saja berupa bilangan, bisa juga berupa tahingga lagi. Nah, untuk yang limit X mendekati tahingga bentuk pecahan seperti ini, 3X min 5 dikuadratkan kali 5 kurang 2X pangkat 3 dibagi 3X plus 1 pangkat 2 kali 4X pangkat 3 kurang 5. Nah, cara mudahnya adalah melihat atau membandingkan derajat. Derajat itu pangkat terbesar dari pembilang, yaitu fungsi yang diletakkan di bagian atas pecahan ini, dan derajat dari penyebut. Nah, kalau kita uraikan 3X min 5 dikuadratkan, dan 5X kurang 2X dipangkatkan 3, maka tentunya kita akan memperoleh hasil berikut. Nah, seperti halnya yang tadi, jika X menuju tahingga ini kita substitusikan pada semua variabel X ini, maka tentunya hasilnya akan berbentuk tahingga dibagi tahingga. Nah, ketika limitnya menghasilkan bentuk tahingga per tahingga, kita tidak menggunakan cara L'Hopital atau turunan, melainkan kita bandingkan derajat dari pembilang dan derajat dari penyebut. Nah, derajat itu pangkat terbesar. Kalau 3X ini dipangkatkan 2, maka hasilnya jadi 5X. 9X pangkat 2,
Sementara min 2x kalau dipangkatkan 3 ini berarti jadi negatif 8x pangkat 3. Demikian juga yang bawah ini jadi 9x kuadrat dikali 4x pangkat 3. Nah, jadi jika kita ambil suku dari fungsi tersebut dengan pangkat yang paling besar, maka cukup diambil yang 3x ini dipangkatkan 2, berarti jadi 9x pangkat 2 dikali min 8x pangkat 3 akan jadi negatif 72x pangkat 5. Sementara dari yang penyebut kita peroleh pangkat tertingginya diperoleh dari 3x pangkat 2 ini dikali dengan 4x pangkat 3. 3x pangkat 2 jadi 9x kuadrat dikali 4x pangkat 3 menjadi 36x pangkat 5. Nah, karena pembilang dan penyebut ini berderajat sama, yaitu berderajat 5, maka jawaban akhir dari limit ini adalah koefisien dari x pangkat 5 pembilang dibagi koefisien dari x pangkat 5 penyebut. Berarti min 72 dibagi 36. Atau ini sama saja dengan negatif 2. Nah, muncul pertanyaan bagaimana kalau derajat pembilang dan penyebutnya berbeda? Maka jawabannya tentunya akan berbeda juga. Nah, kalau pembilang berderajat lebih besar dibandingkan penyebut, misalkan pembilang berderajat 7, sementara penyebutnya berderajat 5 misalnya, maka jawaban akhir dari limit ini adalah tahingga. Negatif tahingga, karena ini ada negatif 72. Gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, pembilang berderajat 5, penyebut misalkan berderajat 7, maka jawaban dari limit tahingga ini adalah 0. Jadi diulangi kembali, kalau pembilang lebih besar derajatnya, maka jawabannya tahingga, positif atau negatif tahingga. Kalau berderajat sama berarti bandingkan atau tinggal dibagi saja koefisiennya. Sedangkan kalau penyebut derajatnya lebih besar, maka jawaban limitnya adalah 0, limit tahingganya. Baik, kita lanjut pada soal nomor 13. Nah, di nomor 13 ini masih tentang limit. Limit x menuju 2, pembilangnya masih mengandung unsur tidak diketahui. Di sini a dan b, ax kuadrat tambah bx kurang 6 dibagi x kuadrat kurang x kurang 2. Limit ini bernilai 5/3. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapakah a dan b sehingga a tambah ini bisa dihitung. Apakah negatif 5, negatif 3, 1, 2, atau 5. Baik, untuk soal seperti ini maka yang harus kita lakukan adalah pertama, kenali dulu bentuk limitnya. Bahwa limit itu ada yang berbentuk tertentu, ada juga yang berbentuk tak tentu. Nah, kalau limit ini berbentuk tertentu, maka jawaban akhirnya bisa langsung diketahui dengan cara substitusi langsung. Misalnya di sini, x menuju 2-nya disubstitusikan ke pembilang dan penyebut. Nah, kita bisa cek, kalau ke pembilang ini kan belum bisa kita tentukan berapa nilainya, karena A dan B-nya belum diketahui. Tapi pada penyebut, 2 kuadrat dikurangi 2, itu berarti 4 kurang 2. Sama dengan 2, dikurangi 2, berarti 0. Berarti penyebutnya adalah 0. Nah, logikanya, kalau pembilangnya misalnya tidak 0, contoh 7, maka 7 dibagi 0 mestinya di sini jadi tahingga, infinite. Tetapi ternyata limit ini bernilai 5/3. Maka haruslah limit ini berbentuk 0/0. Karena 0/0 itu menghasilkan bilangan tertentu nanti setelah dikerjakan lebih jauh lagi. Jadi syarat pengerjaan untuk yang soal nomor 13 ini, bahwa limitnya harus berbentuk 0/0. Penyebutnya sudah jelas 0, maka pembilangnya berarti syaratnya x kuadrat ini berarti kalau x-nya diganti 2 jadi 4a ditambah 2b dikurang 6 haruslah 0. Atau kalau disederhanakan maka b-nya menjadi 3 dikurangi 2a. Nah, selanjutnya karena limit ini berbentuk 0/0, maka kita dapat menggunakan aturan L'Hopital, turunan. Pembilangnya diturunkan, penyebutnya juga diturunkan. Ax kuadrat turunannya adalah 2ax, sedangkan bx ini turunannya b, negatif 6 turunannya 0, kemudian x kuadrat turunannya 2x, sedangkan dikurang x ini turunannya berarti dikurang 1.
Nah, selanjutnya X menuju 2 ini disubstitusikan pada variabel X ini, diperoleh 2A kali 2 jadi 4A, ditambah B dibagi 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. Dan karena limit ini bernilai 5/3, berarti yang ruas kiri ini bisa diganti jadi 5/3 nilai limitnya. Yang ruas kanan 4A tambah B per 3. Nah, sama-sama penyebutnya 3, berarti pembilangnya 5 harus sama dengan 4A plus B. Dan karena kita punya bahwa B itu 3 dikurang 2A, selanjutnya ini bisa disubstitusikan menjadi 4A, tetap B-nya diganti oleh 3 kurang 2A sama dengan 5. 4A dikurang 2A sama dengan 2A, sementara 3 ini pindah ruas ke kanan, berarti 5 kurang 3 sama dengan 2. Akibatnya A-nya diperoleh sama dengan 1. Nah, selanjutnya kalau A-nya 1, maka B-nya berarti 3 dikurang 2 kali 1. Berarti 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini A tambah B-nya sama dengan 2. Oke, masih semangat? Kita lanjut pada soal berikutnya, nomor 14. Nah, limit X menuju hingga akar 25X kuadrat kurang 9X tambah 3 dikurang 5X tambah 3. Ini merupakan bentuk yang lainnya dari limit diketahinggaan. Kalau tadi di soal sebelumnya, limit X menuju hingganya bentuk pecahan, pembilang penyebutnya kita bandingkan derajatnya, sedangkan untuk yang limit X menuju hingga ini berbentuk akar. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal seperti ini? Pertama adalah kita ubah dulu limit X menuju hingga akar dikurang 5X tambah 3 ini menjadi bentuknya akar dikurangi akar. Nah, berarti yang bagian 5X tambah 3 ini harus diubah menjadi ada bentuk akarnya. Nah, cara yang simpel, yang mudah adalah cukup kita nyatakan yang diubah menjadi bentuk akar itu yang mengandung variabel saja. Dalam hal ini 5X ini nih. Nah, 5X ini kalau dinyatakan ada bentuk akarnya, maka 5 ini harus berasal dari 25. Nah, karena akar dari 25 kan sama dengan 5. Sementara X ini harus berasal dari akar X kuadrat. Jadi yang 5X ini sebenarnya sama saja dengan 25X kuadrat yang diakarkan. Nah, lantas plus 3-nya bagaimana? Di akhir saja. Setelah kita menyelesaikan limit bentuk akar kurang akar ini, maka hasilnya tinggal ditambahkan 3. Nah, rumus yang dapat digunakan adalah B dikurang Q dibagi 2 akar A. Nah, ini plus 3-nya merupakan duplikasi dari sini, ditulis kembali. Nah, apa itu B, Q, dan A? Jadi kalau saya urut, ini koefisien-koefisien ini. Ini A, koefisien X kuadrat. Ini B, koefisien X, dan ini C. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C. Sementara yang akar berikutnya, ini adalah P, PX kuadrat, tambah QX gitu ya, tambah R. Nah, dalam hal ini berarti QX-nya tidak muncul, artinya Q-nya 0, R-nya juga 0. Sehingga rumusnya B min Q dibagi 2 akar A ini kalau dihitung, B-nya berarti negatif 9, Q-nya di sini tidak muncul, berarti 0 Q-nya. Sedangkan A-nya adalah 25. Jadi B min Q per 2 akar 25. Tambah 3. Dan jika ini kita hitung, min 9 dibagi 10 tambah 3. Atau sama saja dengan 21 per 10. Oke, next soal berikutnya, nomor 15. Jika fx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 4x kuadrat tambah 8, maka berapakah limit 1/4 h fx tambah h dikurang fx? Nah, kita coba sederhanakan dulu penulisan limitnya. Fx-nya sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat tambah 8. Dan ini soalnya. Limit h menuju 0, 1/4 h, fx tambah h kurang fx. Sama saja dengan 1/4-nya itu kita pindahkan ke depan, limitnya ke dalam. Ini berdasarkan sifat limit, jadi 1/4-nya dikeluarkan, sementara limit h menuju 0-nya bergabung ke sini, per h-nya jadi di situ. Nah,
kalau kita ingat lagi bahwa limit yang bentuknya persis seperti ini, yaitu limit H menuju 0 dari fungsi fx tambah H kurang fx dibagi H, ini tidak lain dari turunan pertama fungsi f. Jadi sama saja dengan f aksen x. Nah, bentuk limit ini sama saja dengan f aksen x. 1/4-nya tetap. Nah, artinya kita tidak dituntut menyelesaikan limit ini, melainkan langsung saja cari turunan pertamanya. Berarti 2x pangkat 4 diturunkan jadi 2 kali 4, 8 gitu ya. X pangkat 3 dikurang 8x tambah 0. Menjadi seperti ini. Dikali 1/4, maka hasilnya menjadi 2x pangkat 3 dikurang 2x. Lanjut pada soal berikutnya, nomor 16. Jika fungsi f 3 plus 2x sama dengan 4 kurang 2x tambah x kuadrat, dan f aksen x ini adalah turunan pertama dari fungsi fx, maka berapakah nilai f aksen negatif 1? Nah, ingat kembali tentang materi aturan rantai, the chain rule, aturan rantai atau dalil rantai. Nah, ya, untuk yang nomor 16 ini fungsinya f3 tambah 2x sama dengan 4 dikurang 2x tambah x kuadrat. Nah, caranya adalah ruas kiri diturunkan, demikian juga ruas kanan. Nah, bagaimana menurunkan ruas kiri? Gunakan aturan rantai. Pertama, fungsi f-nya diturunkan dulu menjadi f aksen, 3 tambah 2x-nya biarkan, dikali turunan yang di dalam kurung ini. Berarti turunan dari 3 tambah 2x adalah 2. Jadi sekali lagi, f3 tambah 2x kalau diturunkan jadi f aksen 3 tambah 2x kali turunan dalamnya adalah 2. Sementara yang ruas kanan, biasa cara menurunkannya, 4 turunannya 0, min 2x turunannya adalah negatif 2, x kuadrat turunnya 2x. Kemudian kalau kita sederhanakan penulisannya, berarti ini 2 kali f aksen 3 tambah 2x sama dengan negatif 2 ditambah 2x. Nah, karena pertanyaannya adalah f aksen negatif 1, maka kita ambil pemisalan left 3 plus 2x sama dengan negatif 1. Sehingga kalau dari 3 tambah 2x sama dengan min 1 ini kita cari x-nya, maka tentunya dapat x sama dengan negatif 2. So, 2 kali f aksen negatif 1, karena 3 tambah 2x ini adalah negatif 1, berarti 2 kali f aksen negatif 1 sama dengan, nah, yang ini x-nya diganti oleh negatif 2. Berarti min 2 ditambah 2 kali negatif 2. Min 2 ditambah min 4. Jadi negatif 6. Negatif 6 ini kan untuk 2 kali f aksen negatif 1. Berarti f aksen negatif 1-nya adalah min 6 dibagi 2. Sama dengan negatif 3. Lanjut pada soal berikutnya, nomor 17. Jika fx adalah x kuadrat kurang 3x dibagi x kuadrat tambah 2x tambah 1, maka berapakah nilai turunan fungsi untuk x sama dengan 2? Turunan fungsi pertama f untuk x sama dengan 2. Baik, ini tadi soalnya, fungsinya x kuadrat kurang 3x dibagi x kuadrat tambah 2x tambah 1. Kita anggap saja yang pembilangnya sebagai u, penyebutnya adalah v. Maka berdasarkan rumus turunan pertama bentuk pecahan u per v, haruslah f aksen x-nya sama dengan u aksen dikali v kurang u kali v aksen dibagi v kuadrat. U aksen ini adalah turunan fungsi u, v aksen ini adalah turunan fungsi v, penyebut. Berarti kalau u aksen adalah 2x kurang 3, pembilangnya diturunkan. V-nya adalah x kuadrat tambah 2x plus 1, sementara ini u tetap x kuadrat kurang 3x, dan v aksennya berarti 2x tambah 2. Dibagi v kuadrat, berarti yang penyebut ini tinggal dikuadratkan. Nah, kita nggak perlu menyederhanakan terlebih dahulu karena memang pertanyaannya langsung f aksen 2. Langsung saja diganti x-nya oleh 2. 2 kali 2 kurang 3, hasilnya 1. Yang ini 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 1, hasilnya 9. 2 kuadrat kurang 3 kali 2 menjadi negatif 2. Sementara 2 kali 2 tambah 2 sama dengan 6. Dibagi
Yang bawah ini 9, kemudian dikuadratkan. Nah, kalau ini dihitung, maka ini jadi 9 ditambah 12. 9 tambah 12 per 81. Jadi 21 per 81, kalau disederhanakan menjadi 7 dibagi 27. Baik, kita lanjut pada soal nomor 18. Ini soal tentang aplikasi turunan untuk naik turunnya fungsi. Jika fungsi fx ini akan naik pada interval x lebih kecil a atau x lebih besar dari b, maka berapakah nilai dari 2a kurang b, katanya begitu ya. Nah, oke, ini fungsinya fx sama dengan 2 per 3x pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 12x tambah 10. Ingat kembali materinya bahwa fungsi akan naik apabila turunan pertamanya lebih besar dari 0. Fungsi akan turun kalau f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Fungsi akan mencapai stasioner apabila f aksen x sama dengan 0. Nah, berikutnya kita cari f aksen x-nya, berarti ini 2 per 3 kali 3 adalah 2. X pangkat 3 kalau diturunkan kan jadi 3x kuadrat dikali 2 per 3 jadinya 2x kuadrat. Min x kuadrat turunannya adalah min 2x, sementara min 12x turunannya adalah min 12. Sedangkan 10 ini turunannya 0. Karena konstanta turunannya 0. Lebih besar dari 0 karena fungsinya naik, disebutkan di soal ini. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 2, jadi x kuadrat kurang x kurang 6, lebih besar dari 0. Berikutnya difaktorkan, x kurang 3 kali x tambah 2, lebih besar dari 0. Diperoleh 2 buah titik kritis. Dalam hal ini titik kritisnya dinamakan stasioner, yaitu x sama dengan negatif 2 dari sini, dan dari x kurang 3 ini diperoleh x sama dengan 3 dengan cara dipindah ruaskan bilangannya atau dicari pembuat nolnya. Jadi ada 2 stasioner, min 2 dan 3. Nah, berikutnya seperti halnya kita menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan bentuk polinomial, maka yang harus kita lakukan adalah pengujian tanda plus minus di masing-masing wilayah. Yang paling mudah adalah dengan melihat koefisien dari pangkat terbesar. Tentunya yang kita lihat yang sudah diturunkan, karena ini kan lebih besar dari nolnya diberikan untuk f aksen x. Jadi yang kita lihat f aksen x suku yang pangkatnya paling besar. Dalam ini pangkat paling besarnya kan x kuadrat. Kita lihat koefisiennya adalah positif 2, maka tanda sebelah kanan 3 ini langsung positif. Kalau di sini misalnya negatif, maka tanda sebelah kanannya negatif. Nah, wilayah berikutnya berubah tanda. Setelah plus berubah jadi min. Kemudian berubah lagi menjadi plus. Nah, karena yang jadi sasarannya adalah yang bernilai lebih besar dari 0, kita tahu bernilai lebih besar dari 0 itu berarti bertanda positif. Jadi dua wilayah ini bertanda positif dipilih, yaitu x lebih kecil negatif 2 atau x lebih besar dari 3. Artinya A-nya negatif 2, B-nya adalah 3. Sehingga 2A dikurangi B, 2 kali min 2 dikurang 3, sama dengan negatif 7. Baik, lanjut pada soal berikutnya, nomor 19. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 tambah 1.000X tambah 10X kuadrat. Berarti fungsi biaya ini sudah fungsi total untuk semua produk. Berarti untuk X produk biayanya segini. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga Rp5.000 untuk satu produknya, jadi 5.000 ini untuk satu produk. Kalau 2 unit, 2 produk berarti 10.000. Kalau X produk berarti 5.000X. Maka laba maksimumnya dapat diperoleh perusahaan tersebut berapa, gitu ya. Nah, tadi disebutkan bahwa biaya totalnya adalah 9.000 tambah 1.000X tambah 10X kuadrat. Harga jualnya adalah 5.000 per unit. Kita tahu bahwa untuk menghitung laba atau keuntungan, yaitu total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Artinya kalau harga jualnya 5.000 per unit, maka untuk produksi X unit barang dan terjual habis asumsinya, maka pendapatan totalnya adalah 5.000X.
dikurangi biaya totalnya adalah yang tadi 9.000 tambah 10.000x tambah 1.000x tambah 10x kuadrat. Nah, jadi labanya 5.000x dikurang 9.000 tambah 1.000x tambah 10x kuadrat menjadi min 10x kuadrat. Ini 5.000x dikurangi 1.000x menjadi 4.000x dikurang 9.000. Nah, kita anggap saja labanya memiliki fungsi fx. Nah, maksimum, minimum itu adalah jenis-jenis nilai optimum. Nah, nilai optimum itu akan terjadi di stasioner. Dan bagaimana kita mendapatkan nilai stasioner? Caranya adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi, fx ini diturunkan menjadi min 20x ditambah 4.000 sama dengan 0. Diperoleh x-nya 200. Nah, akibatnya kita bisa tafsirkan bahwa supaya labanya maksimum atau besar yang diperoleh, maka produknya harus dibuat sebanyak 200 unit atau 200 buah produk. Dan berapa laba maksimumnya? Tinggal disubstitusi pada fungsi laba yang fx ini. X-nya diganti 200. Seperti ini perhitungannya. Dan kalau dihitung berarti ini 1 juta dikurangi 609.000 menjadi 391.000. Baik, kita lanjut pada soal 20. Diberikan f aksen x sama dengan 6x kuadrat kurang 8x kurang 8. Ini berarti turunan pertamanya diberikan. Nilai fungsi f untuk x sama dengan negatif 2, ditulisnya f min 2, itu sama dengan negatif 9. Maka tentukan aturan fungsi fx. Berarti ini diketahui turunan, ditanyakan fungsi awal. Prosesnya disebut integral, berarti mencari fungsi awal. Jadi ini masuk materi integral. Nah, caranya seperti ini, bahwa fx itu diperoleh dengan cara mengintegralkan f aksen x dx. F aksen x-nya tadi adalah 6x kuadrat kurang 8x kurang 8. dx ini selalu ada di belakang karena mengintegralkan terhadap dx. Nah, ingat bahwa pengintegralan itu caranya adalah koefisien ini 6 dibagi pangkat tambah 1, berarti 6 bagi 3, x pangkat 3 ya, karena 2 tambah 1. Yang ini berarti 8 dibagi pangkatnya ini 1 tambah 1 berarti 2. X pangkat 2. Min 8 diintegralkan jadi min 8x tambah konstanta C. Berarti ini 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat kurang 8x tambah C. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan berapa nilai C ini, tadi diberikan informasi bahwa f min 2 sama dengan negatif 9. Jadi x-nya diganti negatif 2, hasilnya jadi negatif 9. Diperoleh 2 kali min 8, dikurang 4 kali 4, dikurang 8 kali min 2, tambah C sama dengan negatif 9. Jadi ini min 16 plus 16 plus C sama dengan min 9, maka C-nya adalah 7. Nah, selanjutnya, karena yang diminta adalah fx, maka C yang tadi kita peroleh tinggal gantikan saja ke sana. Jadi 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat kurang 8x tambah 7. Nah, dan ternyata itu adalah soal terakhir pada video bagian kedua ini. Latihan persiapan PAT Matematika Wajib kelas 11. Mudah-mudahan pembahasan 10 soal tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.